Bismillah, ngiring salawat manajen barokah majelis itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك. يا ربي أشهد درجة فتياتي رسول
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمنا من جسمه صلى الله عليه وسلم وقلبنا من قلبه وروحنا من روحه وسرنا من سره وعلمنا من علمه وعملنا من عمله وخلقنا من خلقه ونياتنا من نيته ووجهتنا من وجهته وقصدنا يا الله من قصده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. تعود بركاتها يا الله. تعود بركات سيدنا ومولانا محمد. تعود بركات الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد. تعود بركة القرآن. تعود بركة الأنبياء والمرسلين. تعود بركاتها وأنوارها وأسرارها وبهجتها وسلامتها وعافيتها وصحتها واستقامتها ومحبتها وشفاعتها يا الله علينا وعلى الحاضرين والحاضرات والخصوصا للعروسين علينا وعلى أولادنا وأهلنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا ووالدينا 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 ومشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا وأهل قريتنا وأهل زماننا يا الله وأهل قدرنا. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق نور سيدنا ومولانا محمد. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تزوجوا تناكحوا تكثروا fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Hadirin hadirat para rabu sek sami-sami mulja. Terutama sek beten abdina mulja aki, para kiai, para ustadz yang hadir pada pagi hari ini dan semua tokoh masyarakat dan tamu undangan. Tidak lain sahibul hajah yang hari ini berbahagia, keluarga daripada kedua mempelai yang mana telah sukses mendidik anaknya dari usia bayi sampai menjenjang dewasa, sampai diantarkan putra dan putri mereka di kursi pernikahan, yang mana ini salah satu tanda perjuangan orang tua, kesabaran orang tua mendidik anak sehingga orang tua tersebut bisa dan akan memetik buah dari perjuangan mereka, terutama yang mana anak mereka sudah berada dan bisa sekarang membangun rumah tangga yang insya Allah diharapkan keluar dari keluarga mereka seorang anak yang akan menjadi penerus, yaitu perjuangan Islam, terutama akan melanjutkan perjuangan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin ya Rabbal. Kita doakan bersama semoga kedua mempelai Ahmad dan istrinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang penuh barokah. Semoga keluarganya bisa dibangun dengan syariat Allah, dengan kecintaan kepada Allah, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya Rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang sami-sami mulja, yang sama-sama muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu tanda keagungan Allah yang mana Allah jadikan di atas bumi ini manusia
yang mana Allah katakan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Salah satu hikmah adanya pernikahan, yang mana pernikahan ini salah satu ibadah yang favorit, ibadah yang sangat difavoritkan oleh para nabi, ibadah yang sangat difavoritkan oleh para ulama, para aulia. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tidak mau menikah itu keluar dari jalan para nabi. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Salah satu cara untuk kita menyempurnakan keimanan kita, salah satunya kita harus melalui pintu pernikahan. Malu sama Allah, malu sama Nabi Muhammad. Kita ngaku umat Rasulullah, tapi kita tidak pernah menegakkan sholat dalam rumah kita, tidak pernah ngaji. Kalau tidak mau sholat di masjid, tidak apa-apa, sholat di rumahnya. Ya, kalau orang tanda bojeng masjid, coba paksa. Ya, apa jangan ngecombon. Saya orang ngajar nih kak, saya tanda bojeng masjid, tak bojeng ngecombon. Dia kasih nyaman nih kocak, coba di. Saya tanda bojeng masjid, tanda combon tak bojeng. Angkat semua orang teretan. Di pertama kali yang harus terus kita jaga adalah sholat 5 waktu. Ini pondasi, salah satu pondasi agama Islam. Kapan terjadi kiamat? Terjadi kiamat kalau sudah namanya adzan, sholat, tak boleh. Ada orang boleh sih menyiarkan adzan dan sholat. Jarang, masjid banyak tutup. Itu sudah tanda-tanda kiamat. Ada orang hafal adzan sudah. Jarang orang hafal adzan. Itu salah satu tanda kiamat. Nah, selama kita menjaga sholat kita, rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita tidak kiamat dulu. Kengmon orang mon tak apa jeng ngecombon, tak apa jeng bibi ni nah, tak ngaji, kiamat kada pun. Benar suara pereng, suara sebluk, kiamat kada. Ada apa? Karena tidak ada pondasinya sudah. Robu kada cokro mana? Mau salam Muhammad. Itu yang kedua, Yang ketiga, poin yang harus kita jaga terus apa? Ini yang banyak juga orang-orang lupa daripada intisari hidup. Apa? Aklul halal. Makanan yang halal masuk ke dalam perut. Makanya ada satu sahabat datang ke Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, dua ki abdina malai mustajab dua." Sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku menjadi orang yang mustajab doa. Doa saya diterima ya Rasulullah. Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, "Atib mat amak." Yang dimakan harus halal, harus bagus, kata Rasulullah. Jadi seorang datang, fondasi yang harus kita jaga ketiga, kita eman, abojong puluhan tahun, anak lepas monduk, tapi seorang banyak orang tua, semakin tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak yang halal. Sehingga apa? Seorang walaupun anak kita di pondok, tapi yang kita kasih kepada anak ini nafkah yang haram, lama-lama dia maksiat kepada Allah. Kenapa? Ini sabda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man akalal haram asad jawarihahu sya'a am aba. Orang yang memperkenalkan haram dan Kanjeng Nabi pasti maksiat ke Allah. Pasti dia maksiat ke Allah. Tapi orang yang memperkenalkan halal pasti taat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai suami harus memperhatikan nafkah. Mun benih endi injek kalak tretan. Mun sek subhat cek kalak neser bini nah, neser anak. Kalau sudah ada yang masuk yang haram ke dalam perut anak kita, kalau sudah ada yang masuk yang haram kepada perut istri kita, susah mereka ibadah. Susah mereka taat kepada suami, susah mereka taat kepada orang tua. Kenapa? Yang sudah masuk ke dalam perutnya yang haram. Naudzubillah min dzalik. Maka pada setomreng bini solehah. Ya, ada seorang perempuan yang solehah mengatakan kepada suaminya, setiap suaminya keluar ke pasar kerja, perempuan ini mengatakan, "Mas, abdina apa senan ke ajunan mas, moga-moga ajunan oleh rezeki saya barokah. Tapi abdina apa senan ajunan mas, engki jauh sampai ajunan nyari nafkah si haram. Abdina anggok mati kelaparan timbang ajunan apa yang rezeki si haram. Anggok kok mati kelaparan mas, lebih pantas, lebih kuat kok nahan lapar daripada kok nahan apa yang nyerakah dan saya bini. Subhanallah. Allahumma Muhammad. Nah, ini semoga pertemuan kita mendatangkan barokah, terutama kepada kedua mempelai, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang hadir juga kita doakan antum semua dijadikan keluarganya keluarga yang barokah, dijaga di akhir zaman ini dari fitnah-fitnah,
fitnah akhir zaman, dari balak dan musibah, dari penyakit-penyakit. Kita memohon kepada Allah. Yang paling penting kita memohon kepada Allah sehat walafiat sampai ajal kita dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit dan musibah. Amin amin ya rabbal. Dan semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan salah satu persiapan kita harus di bulan Sya'ban sudah persiapan. Ya Allah, abdin siap. Tarawih siap, kata maki Quran, puasa, niat sudah persiapan. Nah, karena para aulia wassalihin, para ulama itu mempersiapkan dirinya menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tapi saya pesan terakhir untuk yang hadir dan semua, ya, nanti kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban, Sya'banan. Nah, itu malam nisfu Sya'ban, Rasulullah mengatakan malam rapotan. Jadi amal yang sudah kita lakukan setahun dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat amal kita setahun, dilaporkan di malam nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah, semua umatku diampuni dosanya oleh Allah. Tapi setuju, seboraki itu sana. Amin amin ya rabbal. Tapi ada 7 golongan orang yang tidak diampuni dosanya, tidak diterima amal ibadahnya. Siapa? Yang pertama, anak durhaka sama orang tua. Anak seorang ngajar kering tua nikah di malam nisfu Sya'ban walaupun sholat ya tegar menot, puasa tegar koros, orang ngajar kering tua di malam nisfu Sya'ban oleh Allah tidak diampuni. Yang kedua, siapa yang kedua? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tadi silaturahmi. Asokkan ke ternyata puluhan tahun, gara-gara warisan tak remare. Niki apa nih ibu ternyata tak yentare, telasan tak telah yentare, telasan haji, telasan dulu. Ada gara-gara perkara dunia, sokar, qati'ur rahim, tidak menyapa, diputus tadi silaturahmi. Tengah-teh, jak entengaki. Kenapa? Kata Rasulullah, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tadi silaturahmi itu mal'un, dilaknat sama Allah walaupun meninggal di dalam Ka'bah. Wah, walaupun hebat ibadahnya, tapi masih memutuskan tadi silaturahmi, ini bahaya hadirin. Yang ketiga, mudminul khamr, orang pecandu minuman keras. Cek leburat teleng, cek lebur tengah teh. Jadi selalu dari umat Kanjeng Nabi. Ya, kalau tidak tobat di malam nisfu Sya'ban, etones bersetahun maksiat Allah. Ingmun atobat, esaboraki sedaja tu sana. Etones setahun beribadah ke Allah di malam nisfu Sya'ban terutama. Sudah di zaman sekarang ini sudah banyak luar biasa. Ini pada khamar semakin pada pil, pada sabu, pada ganja, parosak umat Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga semuanya selamat. Amin amin ya rabbal. Itu yang ketiga. Yang keempat, al musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Ya, seperti orang yang suka pergi ke dukun. Ntar ke dukun, dusno dusi. Jadi umat Kanjeng Nabi dusno dusi. Masa umat Kanjeng Nabi di Quran, di ulama, bojong ngajarin dua. Bari Gusti Allah, mantar ke dukun. Orang yang tak pernah bojong tak iman ke Allah, menyekutukan Allah, mau bucin. Orang yang pergi dukun satu kali, amal ibadahnya 70 tahun hangus. Iya pun benar audit 70 tahun. Mau tahu audit? Oh, mau ada 40 tahun bojong rong gundong. Hati-hati. Jadi salah satu orang yang tidak diampuni dosanya orang-orang yang menyekutukan Allah. Tukang sihirnya, tukang dukunnya, dan orang yang pergi kepada orang sihir, tukang sihir. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, siapa yang tidak diampuni oleh Allah dosanya? Al-azani muhsan, orang yang berzina, terutama orang yang sudah punya istri berselingkuh. Ya, teng laki sepon landi bini sek halal, kita keren sek haram. Masih pergi ke pelacuran. Ingat deh. Makanya tugasnya istri itu menjaga suami. Suami dibuat betah di rumah. Ya, dengan adanya istri. Ya, begitu juga istri jangan sampai sudah punya suami yang halal, pakunya apa ajaran di kaca SMA, bang itu, bang Pak siapa boleh? Lah, cukup, tidak boleh. Kalau sudah punya suami, tidak boleh kontak-kontakan, telepon-teleponan, SMS boleh, kanjang si SMP, halo, ulama dah ketemu, kamu tambah cantik, kamu tambah ada lah, cukup, totok, tale pun, landi laki, landi bini. Ya, ini banyak terjadi. Hati-hati. Sekarang ini bukan cuma zina lewat HP semakin. Zina lewat HP. Foto, krek, kirim.
video call pireng laki si bini laki nah tak halal haram apa dan si laki nikah cik reti ben coba buka buka kodongnya buka mana pur buka kelam tina buka kelam tina buka kepilah wah banyak ini zina lewat HP hati-hati ini salah satu orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya naudzubillah. Kemudian salah satu orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah adalah al-musyahin. Siapa musyahin nih kan? Orang yang nyimpan beci kata tanah. Beci. Beci. Mana orang nanya lah aku katon algojo. Aku taruh aku. Tak bisa kening tak bisa salahin sakone. Padahal Kanjeng Nabi paling hebat orang ternyata. Rasulullah nih kan tetangga nak berdesa Yahudi. Rasulullah benar keluar kota botoh, jago jain, tapi Kanjeng Nabi tak pernah berjago jain. Ubon dia ada. Rasulullah memaafkan. Kita apa ngodi ngereng, ngondi salah ternyata sebora aki, angki, sebora aki mana lah? Cak tabung ngacung, ada ngamunya hadra pas. Tung. Nyawa bon betul, bon betul. Bon ayu punya, terus selamin. Jangan. Ya, kita bersihkan hati kita saling menyayangi yang akur. Amin amin ya rabbal. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Ada ma'akulu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.